Kemanakah jiwa orang yang telah mati? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengetahui kemana jiwa orang yang telah mati, saya sarankan sebaiknya menyimak dahulu penjelasan saya di video sebelumnya tentang apa itu jiwa, apa itu ruh, dan adakah siksa kubur. Dari hasil kajian terhadap ayat-ayat Al-Quran dan ilmu pengetahuan neuroscience saat ini, kita dapat menyimpulkan jiwa adalah memori yang memuat semua yang kita lihat, dengar, dan rasakan sejak kita lahir sampai saat ini. Itulah yang membentuk jati diri kita yang sesungguhnya. Dan Al-Quran mengabarkan kepada kita, semua itu direkam oleh dua malaikat yang ada di sebelah kanan dan kiri. Ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Surat Qaf ayat 17. Pernah nggak kita bertanya, mengapa harus dua malaikat? Dan mengapa harus di kanan dan di kiri? Ilmu tentang otak atau yang disebut neuroscience mengungkapkan fakta. Otak mempunyai dua sisi, yaitu kanan dan kiri. Sejumlah penelitian menunjukkan masing-masing belahan otak memiliki fungsi yang berbeda. Otak kanan berfungsi untuk mengolah emosi dan kreativitas, sedangkan otak kiri untuk berpikir atau logika. Di tengah-tengah ada penghubung yang membuat kedua belah otak saling berkoordinasi. Kalau penghubung di tengah ini rusak, maka apa yang kita lihat dan apa yang kita ucapkan akan mengalami distorsi. Catatan atau rekaman memori kita dijaga oleh malaikat agar tidak ada pihak manapun yang bisa mengaksesnya. Kalau ada orang yang bisa masuk ke memori kita, maka orang itu bisa mengedit dan menguasai jiwa kita. Itulah pentingnya jiwa atau memori kita dijaga oleh malaikat. Di video sebelumnya, saya sudah menerangkan, ruh bukanlah sebuah entitas kehidupan. Menurut Al-Quran, ruh adalah wahyu dari Allah dan hanya ditiupkan kepada orang-orang tertentu atau pilihan. Ini berbeda sekali dengan keyakinan kita selama ini yang menganggap ruh itu sebuah badan halus dan bisa gentayangan. Lantas ketika kita meninggal, apakah yang dicabut oleh malaikat? Yang dicabut dan dikeluarkan oleh malaikat adalah jiwa atau kitab yang berisikan semua memori dalam hidup kita. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zolim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah jiwamu." Al-An'am ayat 93. Ini seperti kita mencabut dan mengeluarkan flash disk dari komputer. Ada dua cara mencabut dan mengeluarkan flash disk. Cara halus dengan menutup semua program komputer yang sedang berjalan, lalu kita klik tulisan eject di sudut kanan bawah komputer kita. Cara kasar dengan langsung mencabut flash disk meskipun program komputer sedang berjalan. Hal ini bisa menimbulkan kerusakan dalam memori yang ada dalam flash disk. Kalau kita tidak mau pasrah, maka malaikat akan mengambil secara paksa jiwa kita. Di Al-Quran disebutkan malaikat akan mencabut jiwa itu dari otak atau ubun-ubun kita. Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami pegang di ubun-ubunnya. Al-Alaq ayat 15. Mengapa ditariknya dari ubun-ubun? Mengapa bukan dari hidung atau dari kaki atau anggota tubuh lainnya? Karena memori itu adanya di otak yang ada di bawah ubun-ubun kita. Dan menurut ilmu pengetahuan saat ini, yang disebut mati itu jika otak sudah berhenti menerima asupan oksigen. Pada tahun 2008, para ilmuwan di bidang otak melakukan penelitian yang melibatkan 2060 pasien dari 15 rumah sakit di Amerika, Inggris, dan Austria. Mereka meneliti orang-orang yang mempunyai pengalaman mendekati kematian, yang kita sebut sebagai mati suri. Fakultas Kedokteran Universitas Virginia, Amerika Serikat, mempunyai sebuah divisi khusus yang meneliti tentang pengalaman mati suri ini. Sejak tahun 70-an, mereka telah meneliti 1.000 lebih orang yang mengalami mati suri. Berdasarkan penelitian tersebut, pada umumnya orang-orang yang mati suri mengalami hal-hal berikut ini. Pertama, sensasi meninggalkan tubuh. Kedua, sensasi ditarik atau melewati sebuah terowongan atau kegelapan. Ketiga, melihat cahaya terang di ujung terowongan. Keempat, melihat kembali secara selintas perjalanan hidup mereka selama ini. Kelima, bertemu dengan keluarga atau teman yang sudah meninggal. Keenam, perasaan damai, sejahtera, dan penuh kasih sayang.
Tapi selain itu ada juga yang mengalami sebaliknya, perasaan ketakutan dan penganiayaan. Ketujuh, menjumpai sebuah batas yang kalau dilalui tidak akan bisa kembali. Kisah-kisah mereka yang mengalami mati suri ini bisa disimak dalam channel YouTube The Other Side NDA. Pengalaman mendekati kematian ini diterangkan di Al-Quran sebagai berikut. Allah menjumpai jiwa orang ketika matinya dan menjumpai jiwa orang yang belum mati di dalam mimpinya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang telah ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Az-Zumar ayat 42. Dalam terjemahan Al-Quran, yatawafa diterjemahkan sebagai memegang jiwa. Menurut saya itu kurang tepat. Yatawafa artinya menjumpai karena ada sesuatu yang harus dipenuhi. Contohnya, malaikat maut menjumpai seseorang karena jatah hidupnya sudah habis. Di ayat itu tertulis Allah menjumpai, tapi sebenarnya yang menjumpai bukan Allah langsung, tapi malaikat yang diserahi tugas oleh Allah untuk itu. Malaikat itu bertugas mewakili Allah. Katakanlah, malaikat maut yang mewakili Allah untukmu akan menjumpai kamu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. As-Sajdah ayat 11. Maksud ayat itu adalah malaikat maut yang diserahi tugas oleh Allah akan menjumpai kita untuk mengambil jiwa kita. Tapi ada beberapa orang yang jiwanya Allah lepas kembali untuk bisa menceritakan kepada kita tentang bagaimana rasanya menghadapi kematian. Di Quran surat Az-Zumar ayat 42 tertulis manamiha. Di terjemahan diartikan tidur. Menurut saya itu kurang tepat. Tidur itu kata kerja, sedangkan manamiha itu berbentuk masdar atau kata benda, sehingga lebih tepatnya diartikan mimpi. Sebagaimana ayat-ayat lainnya yang menceritakan mimpinya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim SAW juga memakai istilah manamika atau manami. Dan mimpinya juga bukan mimpi biasa, tapi mimpi yang benar-benar terjadi. Dari hasil penelitian terhadap ribuan orang, Profesor Bruce Grayson dari Universitas Virginia menyimpulkan pengalaman orang-orang yang mendekati kematian bukanlah sebuah mimpi biasa, tapi sebuah proyeksi yang nampak nyata. Mengapa Allah melepas kembali jiwa mereka? Hal itu bukan berarti Allah menunda kematian mereka. Mereka yang mengalami hal itu mendapat pernyataan bahwa belum waktunya mereka mati. Allah menampakkan semua itu dengan tujuan membuktikan kepada manusia bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, dan ada kehidupan lain yang menanti kita. Seakan Allah mengutus mereka untuk membagikan pengalaman tersebut. Dan ini sesuai dengan kata yang tertulis di ayat itu, yaitu yursilu, yang artinya Allah mengutus mereka. Tapi bukan sebagai rasul ya, tapi sebagai bukti atau tanda adanya kehidupan setelah kematian, agar manusia memikirkannya. Menariknya, dalam pengalamannya tersebut, sejumlah orang melaporkan melihat sebuah batas yang tidak bisa mereka lalui. Karena kalau mereka lalui, maka mereka tidak akan bisa kembali. Dan ini sesuai dengan yang tertulis di Al-Quran tentang barzakh. Hingga apabila datang kematian kepada seorang dari mereka, dia berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada pembatas sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat 99-100. Kisah dalam ayat itu sama persis dengan proses yang dialami oleh orang-orang yang mati suri. Hanya saja orang-orang yang telah ditentukan kematiannya dan melewati barzah atau pembatas, dia tidak akan bisa kembali lagi. Jadi barzah bukanlah sebuah alam kehidupan, tapi pembatas antara kehidupan dan kematian. Setelah orang yang telah ditentukan kematiannya melewati pembatas itu, maka dia akan kehilangan semuanya. Semua penglihatan, pendengaran, dan perasaan akan lenyap sehingga tidak bisa merasakan apapun. Dan janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki akan mengazab mereka di dunia dengan harta dan anak-anak itu, dan agar lenyap jiwa mereka dalam keadaan kafir. At-Taubah ayat 85. Jiwa mereka lenyap maksudnya adalah mereka hilang kesadaran sama sekali, atau tidak merasakan apapun. Jadi kalau ada yang datang mengaku-ngaku sebagai ruhnya leluhur kita,
Sesungguhnya itu adalah jin yang dulu pernah menyertai leluhur kita. Karena setiap manusia ada jin yang selalu menyertai yang disebut jin korin. Dan dia tahu seluk-beluk tentang leluhur kita. Setelah kitab atau jiwa dicabut dari badan kita, semua rekaman atau memori yang ada dalam kitab atau flash disk itu dikopi ke kitab atau hard disk lain dan akan ditandai dengan nama kita. Ada semacam folder tempat penyimpanan semua file yang berisi memori orang-orang yang telah meninggal. Folder yang berisi memori orang yang durhaka disebut sijin. Sekali-kali jangan curang, karena sesungguhnya kitab orang yang durhaka tersimpan dalam sijin. Tahukah kamu apakah sijin itu? Ialah kitab yang ditandai. Al-Mutaffifin ayat 7-9. Dan folder yang berisi memori orang yang berbakti disebut Iliyin. Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitab orang yang berbakti itu tersimpan dalam Iliyin. Tahukah kamu apakah Iliyin itu? Yaitu kitab yang ditandai. Al-Mutaffifin ayat 18-20. Proses menyalin memori dari kitab atau flash disk ke kitab atau hard disk lain diterangkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah kitab atau catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh menulis ulang apa yang telah kamu kerjakan. Al-Jathiyah ayat 29. Nastansihu artinya bukan mencatat biasa, tapi menulis ulang atau copy paste. Sebagaimana di Al-Quran diterangkan, tulisan di Taurat disebut nuskhotiha, yang artinya tulisan ulang. Sesudah amarah Musa menjadi reda, lalu diambilnya kembali luh-luh Taurat itu. Dan dalam tulisan ulangnya terdapat petunjuk dan rahmat untuk orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Al-A'raf ayat 154. Disebut tulisan ulang karena loh atau batu tempat menulis Taurat sebelumnya telah hancur terbelah. Terbelah karena dilempar oleh Nabi Musa ketika melihat umatnya menyembah patung sapi. Kemudian Nabi Musa menulis ulang Taurat ke batu yang baru. Begitulah Allah mengcopy paste memori kita ke hard disk atau kitab lainnya yang disebut dengan sijin dan Iliyin. Firaun pernah bertanya kepada Nabi Musa, di manakah orang-orang yang telah mati? Nabi Musa menjawab, ada di sebuah kitab. Dia Firaun bertanya, bagaimana keadaan generasi terdahulu? Dia Nabi Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Toha ayat 51-52. Menurut Nabi Musa SAW, semua pengetahuan tentang orang-orang yang sudah mati tersimpan dalam sebuah kitab. Yang dimaksud Nabi Musa adalah kitab sijin dan Iliyin tadi, bukan kitab Lauhul Mahfuz. Bukan hanya jiwa kita yang di copy paste, tapi di Al-Quran disebutkan DNA tubuh kita juga akan di copy paste untuk dibangkitkan nantinya. Ketika kita dibangkitkan di akhirat nanti, semua memori hidup kita yang telah disimpan di sijin dan di Iliyin akan diputar kembali ke hadapan kita. Saya menyebut pertemuan antara jiwa dan tubuh ini dengan istilah menginstal jiwa, sebuah istilah yang juga ada dalam Al-Quran. Insya Allah kita akan bahas di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.